Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan webinar ini tanpa kendala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya, namun dengan webinar yang berbeda. Webinar yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang mengenal MDLC, teknik dasar pembuatan video untuk content creator. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum kenal dan mungkin beberapa juga ada yang sudah tahu atau sudah mengikuti webinar sebelumnya. Perkenalkan, saya Dwi Jelasi Putri. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan Teknik Komputer serta program studi Teknologi Informatika Multimedia Digital. Oke, kita mulai masuk ke materi pembahasan. Materi pembahasan kali ini terdapat yang pertama yaitu pengenalan MDLC, yang kedua yaitu studi kasus, yang ketiga tools pembuatan video, dan terakhir yaitu tips memulai video. Oke, tujuan dari webinar ini yaitu yang pertama memperkenalkan konsep MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Kemudian yang selanjutnya yaitu membangun pemahaman tentang teknik produksi video, lalu mengajarkan langkah-langkah praktis dalam pembuatan video, kemudian menunjukkan peralatan dan aplikasi pendukung produksi video, serta memotivasi peserta untuk mengoptimalkan konten video mereka. Kita masuk ke what is MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Definition of MDLC. Multimedia Development Life Cycle atau MDLC adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan konten multimedia seperti video, aplikasi, atau presentasi interaktif dengan pendekatan yang terstruktur. Nah, dalam produksi video, MDLC memberikan panduan agar setiap tahap produksi video dilakukan secara sistematis, yang memungkinkan hasil akhir memiliki kualitas yang lebih baik dan sesuai tujuan. Kemudian menurut Rianto dan Cindy pada tahun 2015, MDLC atau juga Multimedia Development Life Cycle merupakan metode pengembangan sistem yang cocok untuk pengembangan sistem berbasis multimedia. Yaitu Multimedia Development Life Cycle ini terdiri dari 6 tahap. Apa saja tahapannya? Kita lanjut ke next slide. Oke, jadi MDLC ini merupakan model proses pengembangan untuk multimedia yang mengacu pada Multimedia Development Life Cycle dengan tahapan yaitu ada 6. Yang pertama itu tahap pengonsepan atau konsep, yang kedua yaitu desain atau perancangan, yang ketiga itu material collecting atau pengumpulan bahan, yang keempat assembly atau pembuatan, yang kelima itu testing atau pengujian, dan yang terakhir yaitu distribution atau pendistribusian. Oke, kita masuk di tahap yang pertama, yaitu konsep. Tahap pengonsepan atau konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program, kepada siapa multimedia ditujukan atau audience identification. Tuh. Selain itu, konsep ini juga menentukan jenis aplikasi seperti presentasi, interaktif, dan juga lain-lain. Kemudian tujuan aplikasi seperti hiburan, pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini. Misal, ukuran target ataupun output dari tahapan ini biasanya berupa dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan proyek yang ingin kita capai. Yang selanjutnya yaitu desain. Desain atau tahap perancangan adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur proyek, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program.
Nah, spesifikasi ini dibuat secara rinci mungkin, sehingga pada tahap berikutnya, yaitu pada tahap material collecting atau assembly, pengambilan keputusan baru tidak diperlukan lagi. Jadi cukup biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan deskripsi tiap scene dengan mencantumkan semua objek multimedia. Kemudian yang ketiga, itu material collecting atau pengumpulan materi, ialah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita kerjakan. Nah, pengumpulan materi ini berupa bahan-bahan antara lain seperti clip art, grafik, animasi, video, audio. Nah, tahap ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly. Namun, dapat juga tahap material collecting dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. Kemudian yang keempat yaitu assembly. Pada tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia dibuat. Nah, pembuatan proyek didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, bagan alir, script, atau struktur navigasi. Kemudian yang kelima atau tahap pengujian dilakukan setelah selesai tahap pembuatan assembly tadi, dengan menjalankan proyek apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut sebagai tahap pengujian alpha, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat. Fungsi dari tahap ini adalah melihat hasil pembuatan proyek apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, maka dari itu dibuat tabel pengujian untuk menguji kriteria proyek tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu distribution. Nah, pada tahap ini proyek akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup menampung proyeknya, maka kompresi terhadap proyek itu akan dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap evaluasi untuk mengembangkan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Nah, hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya. Nah, kenapa MDLC itu penting? Karena yang pertama, MDLC itu memberikan struktur yang jelas dalam proses produksi. Nah, maksudnya gimana? Manfaat dari MDLC ini menyediakan kerangka kerja yang memandu setiap langkah dari awal hingga akhir produk kita, sehingga memudahkan konten kreator mengikuti alur yang terorganisir. Ini juga mengurangi kebingungan atau kesalahan karena semua elemen telah direncanakan sejak awal. Penerapannya setiap tahap MDLC mulai dari konsep hingga distribusi dilakukan sesuai urutan yang tepat. Jadi membantu kita juga menjaga fokus pada tujuan video dan meminimalkan potensi kesalahan. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas konten. Nah, manfaatnya yaitu dengan mengikuti tahap seperti desain dan testing, konten kreator juga dapat mengecek kualitas video, audio, dan keterpaduan elemen kita. Nah, hal ini memastikan video memenuhi standar yang diinginkan dan menyajikan pengalaman yang lebih baik untuk audiens. Untuk penerapannya, tahap testing membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau aspek yang kurang menarik, sehingga video yang dihasilkan lebih profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu menghemat waktu dan sumber daya. Maksudnya yaitu melalui pengumpulan materi dan perakitan atau tahap assembly tadi, MDLC ini mengurangi kebutuhan akan pengeditan ulang atau pencarian bahan tambahan di tengah proses, sehingga membuat kita lebih efisien dalam hal waktu dan juga biaya. Kemudian penerapannya dengan bahan yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu tadi, konten kreator juga bisa langsung mengedit tanpa perlu berhenti untuk mencari footage atau gambar yang untuk ditambahkan kepada video kita tadi. Yang keempat yaitu membantu dalam pengembangan ide yang kreatif dan juga relevan. Nah, tahap konsep dan desain memungkinkan konten kreator menggali ide yang lebih segar
relevan, dan sesuai dengan target audiens. Sehingga video yang kita buat itu lebih berdaya tarik dan memiliki dampak yang lebih besar tentu saja. Dalam hal penerapannya, dalam menggunakan storyboard di tahap desain membantu visualisasi ide, sehingga kreator dapat menyesuaikan elemen agar selaras dengan tema atau pesan utama. Yang kelima, itu ada memaksimalkan potensi distribusi dan engagement. Nah, pada tahap distribusi, memastikan video dipublikasikan pada platform yang sesuai dengan target audiens. Meningkatkan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak penonton dan menghasilkan interaksi yang lebih tinggi. Penerapannya dengan memanfaatkan strategi distribusi yang tepat, kreator dapat memilih waktu, tempat, dan juga format terbaik untuk meningkatkan visibilitas dan engagement dari video yang diproduksi. Yang terakhir atau juga yang keenam, yaitu mendorong profesionalisme dan konsistensi dalam produksi konten. Nah, maksud dari yang keenam ini yaitu dengan penerapan MDLC yang konsisten, konten kreator dapat membangun citra profesional dan meningkatkan kualitas konten secara berkelanjutan. Nah, dengan proses yang sama dalam setiap produksi kita, kualitas video dapat tetap stabil, menciptakan citra yang baik di mata audiens, dan meningkatkan kredibilitas. Nah, jadi penerapan MDLC ini membantu konten kreator dalam membuat video yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan sesuai kebutuhan audiens, sehingga menghasilkan dampak yang lebih maksimal. Oke, selanjutnya fase MDLC. Jadi fase MDLC ini ada 4, yaitu ada fase analisis kebutuhan pengguna, fase perancangan video, fase pemodelan kebutuhan pengguna, dan terakhir yaitu fase pengujian dan evaluasi. Nah, dari fase yang pertama itu ada fase analisis kebutuhan pengguna. Fase ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan minat pengguna terhadap video. Nah, analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan focus group discussion. Kemudian yang kedua, fase pemodelan kebutuhan pengguna. Fase ini bertujuan untuk menghasilkan model kebutuhan pengguna yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perancangan video. Nah, model kebutuhan pengguna ini mencakup aspek-aspek yaitu target audience, tujuan komunikasi, pesan yang akan disampaikan, gaya dan tone, alur cerita, dan juga visualisasi. Yang ketiga yaitu fase perancangan video. Nah, fase ini bertujuan merancang video berdasarkan model kebutuhan pengguna yang telah dihasilkan. Nah, perancangan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perancangan video yang efektif. Dan terakhir yaitu fase pengujian dan evaluasi. Nah, pada fase ini tujuannya itu memastikan bahwa video tersebut sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna tadi. Nah, evaluasi ini akan dilakukan dengan menggunakan metode uji coba pengguna. Oke, next kita masuk ke studi kasus. Focus of studi kasus. Yang pertama itu konsep atau pengonsepan. Nah, tahap awal ini di mana ide dasar dan tujuan utama video dirumuskan. Di sini, konten kreator memutuskan pesan yang ingin disampaikan serta menentukan target audiens untuk memastikan bahwa video akan relevan dan juga menarik. Nah, tujuannya membantu kreator tetap fokus pada pesan utama yang ingin kita sampaikan dan memahami siapa yang akan menonton video tersebut. Misalnya, konten edukasi untuk remaja akan berbeda pendekatannya dengan konten untuk profesional. Oke, ini ada contoh konsep yang saya buat. Sorry. Ini belum lengkap ya, saya coba kasih lihat konsep yang sudah saya buat. Oke, ini saya buat konsep untuk video layanan masyarakat tentang berani melawan bullying.
Nah, ini merupakan contoh dari tahapan konsep ini. Jadi kita menentukan konsep atau cerita apa yang akan kita buat dari video kita. Yang pertama seperti ini, judul. Kita harus tentu saja menentukan judul tentang apa, masalahnya apa gitu. Ini saya contoh video layanan masyarakat berani melawan bullying. Jenis medianya video MP4 karena akan menampilkan sebuah video. Kemudian isi video menampilkan adegan-adegan situasi di mana bullying terjadi dan menunjukkan cara masyarakat dapat bereaksi atau melaporkan tindakan bullying. Video akan memuat pesan-pesan positif untuk mendorong masyarakat melawan bullying bersama-sama. Durasi 30 detik ini tergantung dari kebutuhan kita ya, durasi ini. Kemudian gambar atau image menggunakan visual langsung dari adegan yang direkam di lingkungan masyarakat, sekolah atau tempat umum yang relevan untuk memberikan ilustrasi nyata tentang bullying dan cara melawannya. Suara atau audio. Ini saya membuat format MP4 yang berisi narasi dari saya, misal Widya Putri atau narator lain untuk memberikan pesan dan ajakan yang kuat bagi penonton agar turut melawan bullying. Audio ini juga meliputi dialog atau juga suara latar dari adegan yang direkam serta musik latar yang sesuai. Kemudian video. Video diambil dengan kamera profesional atau smartphone dengan kualitas tinggi, kemudian diproses menjadi format MOV atau MP4 menggunakan software editing video untuk meningkatkan kualitas visual dan audio. Kemudian software yang digunakan yaitu ada Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects atau software editing video lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Aset contoh dari video yang akan kita buat ini, misal dalam proses pembuatan video ini terdapat aset pendukung seperti teks informatif yang akan muncul di layar, call to action, serta logo atau informasi kontak layanan pengaduan bullying. Hal ini bertujuan agar video menjadi informatif dan terstruktur. Target audiensnya masyarakat umum seperti anak sekolah, orang tua, guru itu termasuk. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bentar. Oke, yang kedua yaitu tahapan desain. Nah, tahapan ini mencakup pembuatan storyboard, yaitu rangkaian gambar atau sketsa, kemudian juga skrip yang menggambarkan urutan dengan adegan dalam video. Selain itu, kreator juga memilih gaya visual yang sesuai dengan tema dan pesan video, seperti palet warna, efek, dan juga font. Tujuannya memberikan visualisasi awal tentang bagaimana video akan terlihat dan mengatur urutan adegan agar cerita kita bisa disampaikan dengan jelas dan juga efektif. Nah, ini contoh storyboard-nya. Ini gambaran dari storyboard kita. Storyboard ini kita bisa membuat dari menggambar sendiri dari kertas atau juga bisa dari Canva juga bisa. Kemudian kalau saya ini membuatnya dari Adobe Illustrator. Oke, selain storyboard juga ada script. Nah, ini contoh script dari judul video kita tadi, Berani Melawan Bullying. Saya akan tampilkan sebentar scriptnya. Bentar. Nah, ini contoh script tentang Berani Melawan Bullying tadi. Di sini tertera 1 berarti scene 1 extension sekolah siang hari. Extension ini berarti di luar ruangan. Berarti posisinya di sekolah namun tidak di dalam sebuah ruangan gitu.
di siang hari. Nah, ini deskripsinya menunjukkan suasana sekolah yang ramai dengan siswa yang sedang bercanda. Kamera tertuju pada seorang remaja yang sedang duduk sendirian di bangku taman sekolah. Tampak sedih dan terisolasi. Beberapa siswa lain di latar belakang terlihat saling menertawakan dan mengobrol. Nah, remaja ini berbicara dalam hati dan lirih. Kenapa selalu aku yang jadi bahan tertawa mereka? Oke, ini scene kedua masih di koridor sekolah. Di sekolahan namun di koridor. Remaja berjalan di koridor sekolah lalu sekelompok siswa datang dan mulai mengejaknya. Ini percakapan antara dua siswa tersebut. Kemudian ini scene ketiga pada halaman sekolah, masih extension berarti di luar ruangan. Teman remaja, seorang siswa lain mendekatinya dan memberikan dukungan dengan memegang bahunya. Berarti di sini posisinya sudah ada yang membela si yang dibully tadi. Kemudian ini interior, berarti di dalam ruangan. Ini ruang konseling sekolah pada siang hari. Remaja dan siswa yang berada di dalam ruang konseling berbicara dengan guru yang mendengarkan dengan serius. Berarti ini sudah tahap penyelesaian karena mereka sudah mengajukan kepada guru berada di ruang konseling untuk berbicara terhadap masalah yang sedang terjadi. Kemudian ini scene terakhir, masih di luar ruangan berarti ya, extension sekolah. Logo sekolah atau instansi yang mendukung kampanye ini muncul diikuti dengan teks di bawahnya, melawan bullying adalah tanggung jawab kita bersama. Itu contoh skrip dari judul yang kita buat tadi, yaitu berani melawan bullying. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan desain. Masih ke desain maksud saya, tapi di palette color dan juga font. Nah, ini untuk videonya, mungkin untuk teks video atau warna yang bakalan kita masukin di dalam video, ini beberapa contoh paletnya dan juga font yang sesuai untuk video kita. Ini contoh sampel palet warna dan juga font. Kemudian kita masuk ke material collecting atau pengumpulan materi. Nah, pengumpulan materi ini adalah pengumpulan semua elemen yang dibutuhkan untuk produksi video seperti video footage, audio. Audio ini termasuk musik latar, efek suara, dan juga dubbing tersebut. Kemudian gambar, teks, dan elemen visual lainnya. Tujuannya memastikan semua bahan sudah siap sebelum proses editing dimulai, sehingga proses editing berjalan lancar tanpa gangguan karena kurangnya materi tadi. Nah, ini contoh material collecting yang berjenis software, perangkat lunak. Ini ada audio, gambar, referensi visual contohnya. Kemudian material collecting berbentuk barang ini ada misal handphone, kamera, dan juga audio untuk kita melaksanakan syuting dari video tersebut. Tuh. Oke, selanjutnya yaitu assembly. Assembly ini ialah tahap menggabungkan semua elemen menjadi satu video yang kohesif dan berkualitas. Nah, pada tahapan ini kita melakukan proses syuting video dan juga pengeditan tadi. Jadi setelah proses syuting selesai, kita lanjut ke proses video, yaitu tetap berada di proses assembly ini. Tuh, tahap ini semua materi yang sudah terkumpul tadi diintegritaskan dalam proses editing. Konten kreator akan menyusun footage sesuai dengan
hasil dari script dan storyboard tadi. Kemudian penambahan audio dan juga sinkronisasi serta memasukkan efek animasi juga diperlukan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya selama saya memaparkan tadi? Boleh konfirmasinya? Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya, oke, ini masih assembly tadi, proses editing video. Setelah proses shooting, kita masuk ke proses editing video tadi. Kemudian yang kelima yaitu tahapan testing atau juga pengujian. Nah, tahapan ini memeriksa video yang sudah selesai, yang sudah kita edit tadi, sudah selesai dari segi kualitas video, audio, dan alur cerita. Nah, pada tahap ini, kreator juga dapat meminta feedback dari orang lain atau audiens terbatas untuk memastikan bahwa video sesuai dengan harapan. Tujuannya memastikan bahwa video bebas dari kesalahan teknis, seperti sinkronisasi yang kurang tepat atau suara yang terlalu kecil, serta memastikan kualitas keseluruhan sudah layak dipublikasikan. Nah, contoh praktiknya itu menonton ulang video beberapa kali, kemudian memeriksa kualitas suara di berbagai perangkat, atau meminta teman kita untuk memberikan feedback dari video kita tersebut. Yang terakhir yaitu distribution. Nah, tahap terakhir ini di mana video dibagikan di platform yang sesuai dengan target audiens seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Nah, konten creator bisa memilih strategi distribusi yang tepat untuk memaksimalkan jangkauan. Nah, tujuannya memastikan video mencapai audiens yang tepat dan meningkatkan engagement. Strategi distribusi yang baik juga bisa membantu dalam promosi dan memperluas jangkauan video. Contoh praktiknya yaitu seperti mengatur jadwal posting di media sosial, kemudian menggunakan tagar yang relevan atau berkolaborasi dengan kreator lain untuk meningkatkan visibilitas. Nah, tahapan-tahapan ini membantu konten kreator dalam menghasilkan video berkualitas tinggi yang direncanakan dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Oke, kita masuk ke bagian tools dari metode MDLC tadi. Nah, untuk tahap pengonsepan, tools kita yang dapat kita pakai yaitu seperti Notion, Word, Trello. Nah, platform ini dapat memudahkan brainstorming ide. Seandainya memang kita punya anggota lain atau anggota tim dalam pembuatan video ini, bisa menggunakan Notion dan juga Trello. Kemudian kalau Word ini bisa untuk mencatat apa ide-ide kita, konsep yang ingin kita lakukan. Kemudian sedangkan tools pada tahapan desain itu bisa berupa Canva, AI, Photoshop, Storyboard.net, dan juga Word. Karena kan pada tahapan desain ini ialah pembuatan script dan juga storyboard. Nah, untuk script itu bisa kita buat pada aplikasi Word seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian untuk storyboardnya kita bisa membuat dari Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, dan juga Storyboard.net. Untuk merancang elemen visual dan layout agar desain kita tuh lebih terlihat alurnya gitu. Oke. Kemudian tools untuk material collecting itu bisa menggunakan Shutterstock, Unsplash, Epidemic Sound, dan juga OBS Studio. Nah, OBS Studio ini alat perekam layar dan kamera untuk merekam footage yang diperlukan jika melakukan produksi sendiri.
Sedangkan Unsplash dan juga Unsplash ini merupakan platform penyedia gambar dan footage gratis yang dapat dimanfaatkan sebagai materi pendukung kita. Kemudian untuk Epidemic Sound, yaitu sumber musik dan efek suara bebas royalti yang cocok untuk latar belakang video. Jadi kita dapat mencari audio atau latar belakang video kita dari aplikasi ini. Kalau Shutterstock ini hampir sama dengan Unsplash, yaitu sumber daya untuk mendapatkan footage, gambar, dan musik berlisensi yang bisa digunakan dalam video. Oke, yang selanjutnya itu tools untuk assembly. Nah, tahap assembly ini merupakan tahap editing. Jadi, tentu saja beberapa toolsnya tools untuk video editing seperti Adobe Premiere Pro, kemudian CapCut, atau juga Filmora. Nah, kalau Adobe Premiere Pro ini software editing video profesional yang mendukung berbagai format video dan memungkinkan editing yang mendalam. Sedangkan untuk CapCut dan juga CapCut ini aplikasi editing video di perangkat mobile, web juga bisa. Mobile yang cocok untuk editing cepat dan mudah, terutama untuk konten media sosial. Tuh. Kemudian tools untuk tahapan testing dan juga distribution. Pada tahapan testing ini ada software Vimeo, kemudian Google Form, dan juga QuickTime. Nah, Vimeo ini adalah alat yang memungkinkan preview video secara privat dengan opsi berbagai link untuk mendapatkan feedback dari audiens terbatas. Kemudian selanjutnya ada tools Google Form untuk mengumpulkan feedback dari audiens, terutama jika mengadakan uji coba pada kelompok kecil sebelum publikasi. Yang terakhir yaitu ada QuickTime. Ini merupakan software untuk memastikan video dapat diputar dengan baik di berbagai perangkat untuk mengecek kualitas, resolusi, dan juga suara. Tahapan terakhir yaitu distribution, bisa berupa YouTube, kemudian TikTok, Instagram, dan juga Canva. Kenapa Canva ini ditambahkan? Canva ini juga bisa untuk membuat thumbnail menarik atau promosi video untuk berbagai platform agar menarik audiens. Gitu. Kemudian apa sih tips dan trik praktis untuk konten kreator pemula? Yang pertama yaitu mulai dari ide sederhana dan jelas. Jangan terlalu rumit di awal, jadi kita fokus pada ide yang jelas dan sederhana, yang memungkinkan kita akan menyelesaikan seluruh proses MDLC tanpa kesulitan berlebihan. Kemudian, kita dapat membuat daftar poin utama yang ingin disampaikan dalam video, lalu kembangkan dalam tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaatkan storyboard untuk merencanakan alur visual. Nah, storyboard ini dapat membantu kita tetap terarah dan memastikan bahwa setiap adegan berjalan dengan lancar. Ini juga membantu untuk melihat kebutuhan materi dengan jelas sejak awal. Jadi, tujuan dari pembuatan storyboard dan juga skrip ini, ketika kita melakukan proses syuting, kita tidak kebingungan kita akan melakukan adegan apa, kita akan melakukan syuting pada seperti apa. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu untuk proses syutingnya. Nah, jangan khawatir jika storyboard tidak sempurna, sketsa kasar yang membantu tetap terorganisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan materi sebelum memulai editing. Jadi pastikan semua elemen yang dibutuhkan seperti video footage, audio, gambar, sudah siap sebelum masuk ke tahap editing. Nah, hal ini dapat menghemat waktu kita dan membantu proses editing berjalan tanpa gangguan. Kemudian kita juga bisa pilih sumber daya bebas royalti seperti Unsplash tadi untuk gambar dan Epidemic Sound untuk audio.
Nah, mengatasi hambatan umum dalam produksi video. Untuk mengatasi hambatan umum dalam produksi video, yang pertama kita menghadapi kendala kreatif atau creative block. Nah, untuk menghadapi kendala ini, cobalah mencari inspirasi dari video serupa atau luangkan waktu untuk menonton konten dari kreator lain dalam bidang yang sama. Kemudian brainstorming bersama teman atau rekan kreator untuk membantu memunculkan ide baru. Nah, kemudian yang kedua ada meminimalkan kegagalan teknis di tahap editing. Nah, gunakan perangkat lunak yang kita kuasai dan pelajari dasar-dasar editing dari tutorial di YouTube jika perlu. Kemudian simpan proyek secara teratur selama proses editing untuk menghindari kehilangan data. Yang ketiga yaitu mengatur ekspektasi dengan uji coba di tahap testing tadi. Mintalah feedback dari teman atau komunitas sebelum mengunggah video secara publik untuk melihat kesan pertama mereka dari hasil video kita. Kemudian bersikap terbuka terhadap kritik dan siap untuk melakukan revisi jika diperlukan. Jadi kita jangan terlalu cepat puas. Kemudian efisiensi waktu saat menggunakan MDLC. Yang pertama itu kita bisa menjadwalkan setiap tahap dengan tenggat waktu. Misal kita bisa memberi waktu tertentu untuk setiap tahap dalam MDLC seperti beberapa hari untuk desain dan 1 hari untuk testing gitu. Kemudian patuhi tenggat ini untuk menghindari perpanjangan waktu yang tidak perlu dan memastikan video kita juga selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu ada otomasi dengan template dan tools yang mudah digunakan. Nah, kita bisa menggunakan template yang sudah tersedia seperti di Canva untuk desain elemen visual dan aplikasi editing seperti CapCut untuk editing dasar yang tepat. Kemudian kita dapat memanfaatkan template. Template ini dapat membantu kita mempercepat proses dan tetap menjaga kualitas video kita. Yang ketiga yaitu ada review singkat di akhir setiap tahap. Dilakukan review singkat di akhir setiap tahap seperti memeriksa kesesuaian storyboard setelah tahap desain atau mengecek kualitas audio saat setelah editing. Nah, review ini mencegah kesalahan-kesalahan kecil di tahap awal agar tidak memperbesar di akhir produksi nanti. Yang keempat yaitu gunakan tools kolaboratif untuk pengumpulan feedback. Nah, jika bekerja sama dalam tim atau kita punya anggota dalam proses pembuatan video ini, kita dapat menggunakan tools yang saya sebutkan tadi sebelumnya atau bisa menggunakan Google Drive, Trello untuk berbagi update dan mengumpulkan feedback. Nah, hal ini membantu proses testing dan revisi berjalan lebih efisien tanpa banyak komunikasi berulang.